Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dengan rahmat-Nya. Video kali ini saya ditugaskan untuk menceritakan tentang sejarah. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Cut Nhay Dien dan perjuangannya melawan Belanda. Awal mula Cut Nhay Dien. Cut Nhay Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia dikenal sebagai Ratu Aceh karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda selama Perang Aceh. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan menikah dengan 2 orang pejuang Aceh, yaitu Teuku Ibrahim Lamga dan Teuku Umar. Ia tidak pernah menyerah meskipun mengalami banyak kesulitan dan pengorbanan. Ia akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda hingga meninggal di Sumedang, Jawa Barat. Biografi Cut Nhay Dien. Cut Nhay Dien adalah salah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Ia merupakan putri dari Teuku Nantasetya dan ibu yang seorang bangsawan dari daerah Lampagara. Sosok Cut Nhay Dien yang lahir pada tahun 1848 kemudian tumbuh di tengah lingkungan bangsawan Aceh dan pendidikan agama yang kuat. Suami utama Cut Nhay Dien bernama Teuku Ibrahim, anak Teuku Abbas Ujung Aron dari daerah Lamga. Suaminya pertamanya wafat dalam pertempuran melawan Belanda pada 29 Juni 1878. Dari pernikahan pertamanya, mereka dikaruniai oleh putri bernama Cut Cambang. Cut Cambang kemudian menikah dengan Teuku Mahititiro dan keduanya meninggal bersama setelah ditembak oleh Belanda. Selepas itu, Cut Nhay Dien menikah dengan seorang panglima perang bernama Teuku Umar Johan, pahlawan yang juga meninggal ditembak Belanda pada 11 Februari 1899 di ujung Kalak, Mahulu Laboh. Cut Nhay Dien menghabiskan masa tuanya di Sumedang, Jawa Barat setelah dibuang dan diasingkan oleh Belanda. Perjuangan Cut Nhay Dien melawan Belanda. Kematian sang suami Teuku Ibrahim menjadi pemantik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nhay Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah. Pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Perang melawan Belanda dilakukan secara gerilya dengan rakyat yang terbakar semangatnya melihat kegigihan Cut Nhay Dien. Sebuah siasat tempat dijalankan Cut Nhay Dien dan Teuku Umar untuk mengetahui kelemahan Belanda. Teuku Umar menyerahkan diri ke Belanda untuk mengetahui kelemahan mereka dari dalam, sempat dianggap berkhianat. Mereka berhasil mencuri senjata dan menyerang balik pasukan Belanda. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia mati tertembak dalam sebuah serangan. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia mati tertembak dalam sebuah serangan. Setelahnya, Cut Nhay Dien masih terus melakukan gerilnya di pendalaman Meulabah. Namun seiring bertambahnya usia, dengan matanya rabun dan penyakit encoknya membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nhay Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nhay Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat.
Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cutnegdien kembali memantik perlawanan di daerah Aceh. Yang terakhir ada makam Cutnegdien. Cutnegdien meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sakit-sakitan. Setelahnya, Cutnegdien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang, dan makamnya baru ditemukan pada 1959. Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 kemudian menetapkan Cutnegdien sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962. Sementara rumah Cutnegdien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di tanah Rencong. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.